Pernah gak kalian ada di situasi kayak gini? Halo guys, tapi kesini dan hari ini kita kalian lapar dan bingung mau makan apa? Salah, bukan. Kalian bingung makanan adanya apa? Tapi gak usah takut teman-teman, kita sekarang udah ada Cookmart. Oke, kita langsung masuk demonya aja. Pertama kita harus register terlebih dahulu menggunakan username, email, dan password. Di sini passwordnya di blur karena dia merupakan data sensitif. Lalu setelah itu kita login menggunakan email dan password yang telah kita buat tadi. Lalu kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. Kita juga bisa menggunakan Google untuk metode login kita. Kita tinggal memilih account mana yang kita mau login. Lalu seperti biasa kita masuk ke dalam aplikasi dan di situ muncul semua keterangan Google account kita. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke halaman Explore. Di halaman ini, kita dapat melihat resep-resep yang telah diunggah. Kita dapat mengbookmark resep yang nantinya akan ditampilkan di halaman Cookmark. Selanjutnya, kita dapat melihat keseluruhan resep yang ada dengan mengklik See All. Kita juga dapat mencari nama resep tertentu melalui search bar. Ketika kita klik resep tertentu, maka detail dari resep tersebut akan muncul. Selanjutnya, ketika kita klik URL resepnya, akan muncul pop-up yang akan mengarahkan kita keluar aplikasi untuk melihat sumber resepnya jika ada, atau kembali ke aplikasi. Kita juga dapat klik tag bahan makanan yang kemudian akan diarahkan ke halaman hasil pencarian bahan makanan tersebut, yang bertujuan untuk mempermudah pencarian resep dengan bahan makanan yang sama dengan resep yang sebelumnya sedang dilihat. Selanjutnya, page untuk meal planning. Di sini kita bisa menjadwalkan resep yang akan kita masak pada suatu tanggal. Misalnya, pada 4 Januari 2024, pertama-tama kita akan menambahkan waktu dengan menekan tombol pada form. Pada kali ini kita menambahkan waktu 18.00 PM atau 6 sore. Lalu kita bisa mencari nama resep yang ingin kita jadwalkan. Nah, di sini rekomendasinya merupakan list dari resep-resep yang sudah kita simpan sebagai Cookmark. Apabila nama resep yang kita masukkan tidak muncul di dalam rekomendasi, berarti kita belum menyimpannya sebagai Cookmark. Namun kita tetap bisa menyimpannya atau menjadwalkannya apabila resep tersebut memang ada atau sudah pernah diupload oleh user. Nah, pada contoh ini, nama resep yang kita masukkan itu ada di rekomendasi. Jadi kita bisa langsung tekan untuk autofill. Setelah selesai, kita tinggal menekan tombol save dan plan akan otomatis tercreate pada tanggal yang kita pilih. Selain itu, kita juga dapat menghapus plan yang telah kita tambahkan sebelumnya dengan cara long press pada card seperti pada video hingga muncul pop-up confirmation, lalu kita tinggal confirm dan plan akan terhapus. Berikutnya adalah fitur search, di mana kita bisa mencari resep masakan berdasarkan bahan-bahan yang kita miliki. Terdapat beberapa kategori bahan makanan seperti produk susu, produk daging, sayuran, seafood, dan juga produk lainnya. Dengan mengeklik tag bahan makanan yang ada, kita bisa menambahkan atau juga mengurangi bahan makanan yang tidak kita miliki. Selain itu, kita juga bisa melakukan pencarian bahan makanan dan juga kita bisa melihat hasil pencarian resep berdasarkan bahan makanan yang sudah kita tambahkan tadi. Kita juga bisa mencari resep yang ada dengan search bar. Selanjutnya, untuk fitur upload, pertama kita harus memilih gambar untuk resep dari galeri atau sumber lainnya, dan berikan nama resep. Lalu kita menentukan cooking duration dalam hitungan jam dan menit. Selanjutnya, kita harus memilih salah satu dari food type yang tersedia, dan menentukan jumlah servingsnya. Untuk bagian ingredients, kita bisa insert dan delete list of ingredients. Berikutnya, tulislah cooking steps dan berikan resep URL jika ada. Aplikasi akan melakukan validasi untuk data yang kita berikan dan konfirmasi melalui dialog box kepada kita. Jika resep berhasil diupload, kita akan diarahkan ke recipe detail page. Selanjutnya, menu Cookmark. Menu ini akan menampilkan list resep yang telah kita simpan atau kita mark sehingga kedepannya lebih mudah untuk kita akses. Untuk menghapus resep dari list Cookmark, kita tinggal menekan icon Cookmark. Pada menu ini, kita juga dapat melakukan pencarian terhadap resep yang telah kita simpan pada Cookmark. Sama seperti pada menu lainnya, untuk mengakses resep, kita tinggal menekan resepnya. Oke, kita masuk ke settings. Lalu kita di sini bisa nge-change profile picture kita. Nah, kalau di sini saya pilih si Emeng. Lalu dari situ kita tunggu dia refresh dan dia akan refresh. Kita juga bisa change username dan kita juga bisa change password ke password dan username yang sebelumnya belum di-input. Lalu di sini kita bisa melihat about dari Cookmark kita. Nah, ada lokasinya juga. Untuk mengatur semua resep yang telah kita upload, kita bisa membuka settings lalu klik Manage Recipe. Kita bisa melakukan search by recipe name yang ingin dicari, lalu klik tombol Edit untuk melihat, mengubah, ataupun menghapus resepnya. Dalam halaman Edit Recipe ini, kita bisa mengubah per detail bagian dari sebuah resep. Jika sudah selesai editing, tekan tombol Update Recipe,
Dan jika ingin menghapus, tekan tombol delete resepi. Aplikasi Cookmark juga ada fitur push notif, di mana seperti kita lihat, nah, itu muncul di atas, dan kita bisa scroll ke bawah, dan ada notifikasinya. Kalau misalkan kita klik notifikasi ini, maka kita akan balik ke aplikasi utama. Cookmark memiliki widget untuk sistem Android. Kita bisa menambahkannya pada homepage Android. Widget ini berfungsi untuk menunjukkan random meals ideas dari aplikasi Cookmark.